Hai, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Sehat? Alhamdulillah ya. Semoga anak-anakku sekalian di rumah sehat selalu dan keluarga juga sehat, terhindar dari wabah penyakit yang saat ini lagi gencar-gencarnya ya. Gencar-gencarnya yang kita dengarkan ya, yaitu virus corona ya, sehingga kita tidak bisa belajar di sekolah lagi ya, kita hanya bisa berdiam diri di rumah ya, mengerjakan tugas di rumah ya. Jadi melalui video ini ya, kita tidak terputus belajarnya ya. Mari kita lanjut belajarnya dengan Ustaz Aziz ya, melalui video ini tolong didengarkan ya. Materi hari ini yaitu tema 8 ya, subtema 2 ya. Subtema 2 pembelajaran 2 dan 4 yaitu di halaman 66 dan 83 yaitu mengenai aktivitas pengenalan di air ya. Baik anak-anakku sekalian ya, pengenalan aktivitas pengenalan di air ya sangatlah menyenangkan dan sangatlah menghibur atau asik ya. Jadi kita dengar yang namanya bermain di air itu pasti senang ya. Ya, contohnya aja di kolam renang ya. Jadi di kolam renang ya, sebelum kita berenang ya, alangkah baiknya kita ikuti langkah-langkah berikut ini terlebih dahulu ya. Pertama adalah kita berdoa ya. Kita berdoa kepada yang menciptakan kita, yang melindungi kita, yaitu Allah ya. Marilah kita berdoa ya, yang khusyuk minta perlindungan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya, seperti tenggelam, kepleset dan lain-lain ya. Itu ya. Yang kedua adalah pemanasan ya, dimana pemanasan itu sangat dibutuhkan untuk melenturkan, melemaskan ya tubuh ya sebelum melakukan olahraga ya. Jadi sebelum melakukan olahraga entah itu di darat atau di air ya, kita harus melakukan pemanasan agar tidak mengalami cedera ya, cedera kram otot ya, tidak bisa jalan, nanti sakit di kaki kita tidak tahu ya. Jadi kita lanjut untuk setelah itu ya, setelah pemanasan baru kita duduk di tepi kolam ya, mengamati mana kolam yang dangkal, mana yang kolam dalam ya. Kita duduk dulu di kolam dangkal ya. Jadi kita duduk sambil menggerakkan kedua kaki kita, melemaskan di air ya, melemaskan di air. Nah, setelah itu kita turun ya, kita merasakan segernya air atau segernya menyentuh air. Nah, setelah itu kita berendam, coba tubuh kita turun ya, kita tenggelamkan tubuh. Setelah itu coba basuh muka ya, basuh muka. Setelah basuh muka coba kepala kita ya, kepala kita masukkan di air, pasti rasanya seger ya. Karena berkaitan dengan tema yang kita bahas ini adalah tema tentang musim kemarau ya. Musim kemarau itu ya asiknya pasti bermain di air atau di kolam ya, karena musim kemarau cenderung kepanasan ya, dimana orang kepanasan atau anak kepanasan itu sering mengajak orang tua kalian untuk pergi ke kolam renang ya. Jadi saat pergi ke kolam renang itu tadi langkah-langkah yang harus dilakukan ya, berdoa, pemanasan ya. Kita amati dulu kolam renangnya ya, kita amati dulu kolam renangnya itu dangkal apa dalam ya, sehingga kita bisa menentukan di mana kita akan berenang ya. Jangan datang kucuk-kucuk langsung melompat jebur, enggak taunya kolamnya dalam ya. Apa yang terjadi kalau kita belum bisa berenang? Tenggelam ya. Kalau kita tenggelam ya, akibatnya meninggal dunia ya. Jadi berenang itu selain mengasihkan juga membahayakan
ya. Maka dari itu kita harus bisa belajar berenang ya. Dari awalnya kita berkenalan dengan air terlebih dahulu ya. Kenalan air, kita harus menjaga keselamatan saat bermain air, karena air selain membuat kita terhibur ya, bisa juga membahayakan diri kita sehingga kita bisa tenggelam ya. Oke, saat berenang ya atau saat berkenalan dengan air ya, kita harus mengutamakan keselamatan ya. Jangan dorong-dorongan ya, jangan beranjak ke dangkal ke dalam. Kalau kita nyoba-nyoba mungkin enak ya renang di dalam ya, ternyata dia kepleset ya, tenggelam, nggak ada yang bisa nolongin dalam, akhirnya kita tenggelam ya. Maka dari itu kita harus belajar ya di kolam dangkal terlebih dahulu ya, utamakan keselamatan ya kita. Nah, habis itu di dalam berenang kita ada yang namanya bernafas ya, pernapasan di air ya. Nah, nanti kalau sudah belajar berenang ya, mungkin pada guru-guru privat, guru les, atau nanti ya itu ada yang namanya berenang sambil bernapas di air ya. Oke, langsung saja ya. Untuk aktivitas pengenalan air ini sangatlah penting ya, sehingga kita tidak takut yang namanya kolam renang ya. Karena Ustadz pernah ya, ada anak yang mau berenang itu takut sekali dengan air ya, karena mungkin dulu pernah kecilnya trauma tenggelam ya. Jadi orang tenggelam itu tidak harus di kolam dalam, di kolam dangkal pun bisa tenggelam, karena dia saat turun dia lompat kepleset ya. Jadi kita harus waspada ya. Selamat beraktivitas, mudah-mudahan kita diberi keselamatan dan diberi kesehatan dengan adanya wabah penyakit corona ini. Semoga keluarga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Semoga kita cepat dipertemukan kembali dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah Darul ini. Oke, hai.